Aku kalau kalian udah cukup paham di part 1, di part 2 ini mungkin lebih gampang karena soalnya masih tipe dan nggak jauh beda. Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Pat Oliver. Jadi kemarin aku udah sempat bikin video part 1 tentang pengetahuan kuantitatif TPS UTBK 2020. Kita udah belajar bareng, dan di part 2 ini masih sama. Kita bakal bahas lagi soal-soal berikutnya yang masih setipe, dan menurut aku kalau kalian udah cukup paham di part 1, di part 2 ini mungkin lebih gampang karena soalnya masih tipe dan nggak jauh beda. Tapi sebelumnya jangan lupa juga untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe, dan share video ini ke semua teman kalian. Dan jangan lupa juga nih untuk follow Instagramku @patoliver, karena di situ aku bakal upload juga video-video tentang quiz-quiz dan bakal ada hadiah-hadiahnya juga. Makanya jangan lupa di follow ya sekarang Instagramku @patutoliver. Kalian follow supaya kalian gak ketinggalan info-info terbaru tentang YouTube aku, dan juga bahasan-bahasan soal-soal lainnya di story Instagramku. Langsung aja kita mulai ke part 2 ini. Tapi sebelumnya, agar kita lebih pemanasan, mungkin aku bakal share nih satu soal dulu untuk pemanasan kita di awal. Kayak pengetahuan umum tapi mirip kuantitatif juga. Di sini ada satu soal. Di suatu pulau terpencil terdapat dua kelompok manusia, yaitu manusia jujur yang selalu berkata benar dan manusia pembohong yang selalu berkata dusta. Jika Anda datang ke pulau tersebut dan bertemu dengan dua orang manusia X dan Y yang berkata, X berkata Y itu pembohong, dan si Y berkata X pembohong, maka jenis kesimpulan yang paling benar adalah, teman-teman gimana? Ada yang tahu jawabannya? A, B, C, D, E? Langsung aja aku jawab. Jadi untuk soal-soal kayak pengetahuan umum seperti ini, kita harus benar-benar konsentrasi dan perlu baca sekilas, tapi akan harus dapat inti-intinya. Dan yang paling penting, kalian cukup based on text aja, nggak usah terlalu berhayal. Apa yang ada di teks tersebut walaupun itu ngawur, ikutin aja, percaya aja. Aku biasanya kayak gini, kita bikin dulu A, B, C, D, E biar kalian tinggal coret-coret. Sini di pilihan A dikatakan bahwa X dan Y itu pembohong. Jawabannya apa? Ya, salah. Kenapa salah? Karena jelas-jelas dalam teks tersebut dikatakan bahwa salah satu dari mereka itu jujur. Itu menyebabkan pilihan A salah. Lalu kita ke pilihan B. X dan Y berasal dari jenis yang berbeda. Ini aku masih kurang yakin, jadi aku bikin tanda tanya dulu. Kita ke pilihan C. Dikatakan bahwa X jujur dan Y pembohong. Nah, di sini aku bilang bahwa C itu salah, benar-benar salah, karena itu tuh nggak tahu siapa yang jujur dan siapa yang bohong. Kita nggak boleh nih memihak di salah satu. Jadi C itu salah. D otomatis salah karena dibilang semua pernyataan benar. Jelas-jelas A sama C udah salah. Nah, di E ini A, B, C, D salah, tapi kita belum tahu B benar atau salah. Kita kembali ke pilihan B. Di sini kan dikatakan bahwa dalam sebuah pulau terdapat dua kelompok. Itu kata kuncinya, terdapat dua kelompok, yaitu jujur dan bohong. Berarti karena di pilihan B dikatakan mereka berasal dari jenis yang berbeda. Nah, itu betul kan? Mereka itu dari jenis yang berbeda karena mereka dua golongan ataupun dua kelompok yang berbeda. Maka aku dapat simpulkan bahwa pernyataan B itu benar dan E akhirnya salah. Ayo teman-teman, jawaban kamu benar atau salah nih tadi untuk jawab B? Atau kalian gak nemu jawabannya? Jadi kan harus benar-benar bisa fokus dan menganalisa setiap pilihan dengan tepat. Oke, tadi kita udah pemanasan sedikit. Kita bakal masuk lagi nih ke pengetahuan kuantitatif di video part 2 ini. Jangan lupa untuk tetap mempersiapkan kertas dan juga pulpen agar kita bisa belajar bareng-bareng dengan membahas soal-soal ini. Jangan lupa ketika aku udah selesai membaca soal, kalian bisa mempause video ini. Kalian kerjakan sebisa kalian dulu, semampu kalian. Entah kalian udah nemu jawabannya atau belum. Baru kalau udah, kalian bisa play lagi video ini untuk kita bahas bareng-bareng. Soal yang pertama yaitu, apa ini? Aku nggak tahu ini namanya apa. Ini tuh kayak akar-akaran. Kalian yang paham gak ini kayak gimana? Jadi kalau kayak gini, itu sebenarnya angkanya kalian bisa lihat nih. 48 ini bisa berapa kali berapa, terus 75 ini berapa kali berapa, 392, 1128 itu kan kalian langsung kayak dapat angka kuadratnya kan. Contoh kayak 48 nih. 48 itu kan bisa kita bikin jadi 4 akar 3. Terus akar 75 itu kan bisa kita bikin jadi 5 akar 3.
Terus akar 392 bisa kita bikin jadi 14 akar 2. Dan akar 128 itu bisa kita bikin jadi 8 akar 2. Nah, di sini kita harus main imajinasi, bener-bener imajinasi dipakai. Kita mengecilkan akar-akar yang tadi gede-gede tadi, kita kecilin, kita sederhanakan. Jadi, menemukan akar yang sama, yaitu akar 3 dan juga akar 2. Nah, karena akar-akar itu kan cuma bisa menjumlahkan ataupun mengurangkan dengan akar yang sama. Akhirnya bisa kita lihat di sini 4 akar 3 bisa ditambahkan dengan 5 akar 3, hasilnya 9 akar 3. Lalu ke sisi sebelahnya ada akar 2, yaitu minus 14 akar 2 ditambah dengan 8 akar 2, hasilnya minus 6 akar 2. Nah, di sini kita sudah menemukan jawabannya, yaitu 9 akar 3 dan minus 6 akar 2. Tinggal kita cocokkan dengan pilihan jawaban yang ada. Di sini mungkin masih bisa kita sederhanakan lagi, yaitu menjadi 3 dalam kurung 3 akar 2 min 2 akar 2. Nah, ketemukan jawabannya ya teman-teman. Cukup gunakan imajinasi dan sederhanakan soal-soal yang menurut kalian angka-angkanya agak ribet. Untuk soal yang berikutnya itu kita punya matriks nih. Matriks pasti teman-teman udah pernah pelajarin semua kan? Kita langsung baca cepet aja. Matriks C bla 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 tidak memiliki inverse untuk nilai X. Nih, ini kata kuncinya nih. Tidak memiliki inverse. Tidak memiliki inverse itu artinya determinan sama dengan 0. Nah, kita langsung aja menggunakan determinan, yaitu kali gini. Ini loh bentuknya kayak gini. Itu kalian kalikan, jadinya 6x plus 1 minus 2x plus 1 dikali 2 sama dengan 0. Ingat ya, determinan sama dengan 0. Itu tidak memiliki inverse artinya. Tinggal kalian kali-kali untuk menemukan X dan hasilnya adalah minus 2. Gampang banget kan? Kalian cukup pahami kata kuncinya itu tidak memiliki inverse. Untuk soal berikutnya, oh ya, ini soal yang udah pernah dibahas juga di part 1, yaitu turunan. Kita udah bahas sama-sama tentang turunan. Kita baca cepet aja. Fx 3x kuadrat minus 5x plus 2 itu fx. Lalu ada gx x kuadrat plus 1. Oke, kita udah dapat nih fx sama gx. Terus ada lagi nih hx, yaitu fx min 2gx. Jika turunan dari hx sama dengan 0, maka nilai x yang memenuhi adalah, ini gampang banget, tinggal kita lihat nih, kan hx itu fx min 2gx. Berarti turunan pertama dari hx adalah f aksen x min 2g aksen x. Bener kan? Itu turunan pertamanya. Sedangkan kita ketahui turunan pertama dari hx sama dengan 0, berarti persamaan tadi sama dengan 0. Lalu tinggal kita masukin angka-angka yang ada. Turunan pertama dari fx yaitu 6x minus 5. Nah, kalau turunan pertama dari 2gx yaitu min 2 dikali turunan pertama gx yaitu 2x. Maka kita akan menemukan 6x min 5 min 4x sama dengan 0. 2x sama dengan 5, X sama dengan 5/2 gitu teman-teman. Suara agak habis karena ini udah agak malam. Nggak apa-apa, tapi kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada polinom. Ini polinom nggak sih namanya waktu kelas 11? Ini juga sering keluar waktu ujian-ujian tryout ataupun SBMPTN juga keluar kok ini. Langsung aja kita baca soalnya, baca cepet. Fx dibagi x min 2 sisanya 24. Jika fx dibagi 2x min 3 sisanya 20. Kalau fx dibagi x min 2 sama 2x min 3 sisanya adalah, nah langsung kita jawab aja. Ini supaya aku bener-bener detailin aja ya. Mungkin kalau yang udah paham langsung paham, tapi aku mau bahas mungkin ada yang belum ngerti juga. Jadi kita mau cari nilai x dari si fx dulu. Jadi kalau f2 berarti kan sisanya sama dengan 24, bener kan? Nah, berarti kalau si fx yang dibagi 2x min 3, kita cari x dari 2x min 3, berarti x sama dengan 3/2. Berarti kalau fungsi dari f 3/2 sisanya sama dengan 20. Nah, itu udah kita dapet. Terus kita nggak tahu nih kan sisa dari si x min 2, 2x min 3 itu sisanya berapa. Kita misalkan menjadi ax plus b. Itu kan sebuah struktur nih dari si sisa di bilangan polinomial ini. Berarti kalau si x min 2, 2x min 3, berarti kita pakai fungsinya itu, fungsi pertama itu adalah fungsi 2 dan juga fungsi 3/2. Kita bisa memfaktorisasikannya, berarti f2 sama dengan ax plus b sama dengan 24. Nah, kalau fungsi 3/2 itu berarti ax plus b sama dengan 20. Kita pakai dengan data yang udah ada di bilangan sebelumnya. Tinggal kita faktorisasikan dan akhirnya 2a plus b sama dengan 24. 3/2 a
plus B sama dengan 20. Kita bisa mendapatkan nilai A dan nilai B yaitu 8. Maka sisanya adalah kita masukin tuh, kan sisanya tadi cuman masih rumus AX plus B. Berarti kita masukin nilai A dan B yaitu hasil akhirnya sama dengan 8X plus 8. Nah, kita masuk ke soal berikutnya. Oke, ini soalnya tinggal dikit lagi kok guys. Jadi kalian tetap semangat ya. Kita belajar bareng-bareng. Ini soal cerita dan ini gampang banget. Kita langsung baca cepat aja, tapi kita ambil inti-intinya. Seorang yang akan melakukan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor dari kota A ke kota B dan tiba di kota B pada waktu yang telah ditentukan. Jika dia mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 35 km per jam, maka akan sampai di kota lebih lambat 2 jam. Lalu kalau dia menggunakan kecepatan 50 km per jam, maka akan 1 jam lebih awal dari waktu yang telah ditentukan tersebut. Berarti dia lebih cepat ya 1 jam. Maka selisih waktu kedatangan dengan waktu yang telah ditentukan apabila kecepatan 60 km per jam. Di sini mungkin kalau kalian masih belum paham, kita bisa tulis dulu informasi apa yang terdapat dalam soal tersebut. Kan kita nggak tahu nih waktu yang ditentukan itu berapa, kita ibaratkan X. Nah, udah dapet, terus kita tulis informasi kedua. Kalau dia naik dengan kecepatan 35 km per jam, dia itu bisa menempuh jarak itu lebih lambat 2 jam dari waktu yang telah ditentukan. Berarti kita menggunakan persamaan 35 sama dengan X plus 2 karena dia lambat 2 jam dari waktu yang ditentukan, dia kelebihan 2 jam, bener kan? Lalu kita pakai informasi berikutnya lagi, kalau dia dengan kecepatan 50 km per jam, dia bakal lebih cepat 1 jam dari waktu yang ditentukan. Berarti 50 dalam kurung X min 1 karena dia lebih cepat 1 jam. Di sini karena kita udah dapat 2 persamaan, yaitu 35X plus 2 sama dengan 50X min 1. Tinggal kita faktorkan dan akhirnya menemukan X yaitu 8 jam. X ini tadi kita tahu bahwa X itu adalah waktu yang telah ditentukan. Lalu karena kita udah tahu X-nya berapa, kita tinggal masukin ke kesamaan jarak, yaitu yang bawah aja deh yang 50 ini. Kita masukin X-nya 50 dalam kurung X min 1, yaitu 50 dalam kurung 8 min 1, yaitu 350 km. Nah, kita udah dapat nih jarak yang ditempuh yaitu 350 km dan waktunya itu 8 jam. Tetapi di pertanyaan adalah selisih waktu kedatangan dengan waktu yang telah ditentukan apabila kecepatan 60 km per jam. Terus yang kita butuhkan berarti adalah waktu. Berarti waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Berarti 350 dibagi 60 sama dengan 5/5 6 jam. Itu waktu yang dia tempuh ketika dia menggunakan 60 km per jam. Nah, karena ditanya selisih waktu kedatangan dengan waktu yang telah ditentukan, berarti tinggal dikurang aja. 8 dikurang 5/5 6 jam, yaitu 1/6 jam. Atau 2 jam 10 menit. Oke, ada kan jawabannya? Ya itu teman-teman, tinggal kalian tulis, jabarin satu persatu dulu informasi-informasi yang didapatkan. Supaya kalian paham apa sih yang mau ditanya dari soal itu dan mau diapain. Itu. Mungkin tinggal 2 soal terakhir. Oke, dulu soal terakhir. Oke, ini soalnya sama persis kayak soal yang ada di part 1, tapi bedanya itu ini cuman ditambah-tambahin doang. Kalian udah dapat nih bilangan real yang memenuhi ketiga persamaan ini, ketiga persamaan soal tersebut. Ditanya nilai PQR. Aku ingat banget di part 1 itu tanya jumlah dari A kali B kali C. Jadi karena kita udah pernah bahas ini, langsung aja kita jumlahin semua ruas kiri dan juga ruas kanan kita jumlahin. Ntar hasilnya itu jadi 4 kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadrat plus 12. Terus di ruas kanannya ada 4P plus 4Q plus 4R karena yang lainnya udah bisa kita coret-coret. Nah, karena ini agak banyak, mungkin kita cari yang sama pasangan-pasangannya. Kita cari pasangan-pasangan untuk P, masing-masing Q dan juga R. Lalu kalau udah dapat persamaannya, kita sederhanakan lagi untuk mendapatkan nilai masing-masing dari P, Q, dan R. Kalau kita udah dapat masing-masing dari nilai dari P, Q, dan R, baru kita bisa mendapatkan jumlahnya, yaitu hasil akhirnya sama dengan 6. Oke, gampang kan? Dan kita masuk ke soal terakhir. Soal terakhir ini juga nggak kalah gampang. Ini itu statistika ya, kalau nggak salah. Mencari nilai rata-rata lagi. Langsung aja kita kerjain, bahas bareng-bareng. Dalam 4 kali ujian, nilai Arjuna selalu membaik. Nilai rata-rata adalah 9,25, sedangkan mediannya adalah 9,5. Rata-rata nilai ujian pertama dan terakhir adalah
Teman-teman bisa kerjain dulu. Yang udah paham mungkin bisa langsung dijawab. Kita bakal langsung bahas bareng-bareng juga supaya menghemat waktu. Kita tulis nih pernyataan-pernyataan apa aja informasi yang kita dapatkan dari soal ini. Yaitu melakukan 4 kali ujian. 4 kali ujian. Yaitu berarti kita bisa bikin nilai pertama X1, X2, X3, X4. Yaitu nilai ujian Arjuna. Nah, nilai rata-rata dia adalah 9,25. Berarti X1 plus X2 plus X3 plus X4 per 4 sama dengan 9,25. Bener kan? Tapi diketahui median adalah 9,5. Berarti X2 plus X3 per 2 itu kan median, nilai tengah, sama dengan 9,5. Berarti kita dapat X2 plus X3 sama dengan 19. Kita juga udah ketahui bahwa nilai rata-rata total Arjuna ini kalau dikalikan dengan rata-rata 4 kali ujian sama dengan 37. Berarti kita bisa dapat nilai pertama dan nilai akhirnya langsung dengan cara X1 plus X2 plus X3 plus X4 sama dengan 37, lalu X1 plus X4 ditambah 19 atau angka dari nilai median tadi sama dengan 37. Maka X1 plus X4 sama dengan 18. Itu masih nilai pertama dan nilai akhir. Karena di sini ditanya nilai rata-rata nilai ujian pertama dan akhir, berarti tinggal kita bagi tuh X1 plus X4 dibagi 2, yaitu 18 bagi 2 sama dengan 9. Oke teman-teman, mungkin jadi segitu aja sih video belajar bareng aku kali ini. Semoga video-video yang udah aku bikin itu bisa menambah pengetahuan kalian dalam membahas soal TPS pengetahuan kuantitatif, agar kalian dapat lebih paham gimana sih caranya untuk bisa mengerjakan soal-soal TPS kuantitatif. Karena TPS kuantitatif itu sebenarnya gampang, asal kalian sering latihan soal, tahu maksud dari soal itu apa, dan kalian bisa coba-coba gitu loh, masukin angka-angkanya aja ke soal lalu menemukan jawabannya gitu sih teman-teman. Jangan lupa juga untuk komen di bawah aku mau bahas apa lagi secepatnya, bahas soal SAT ataupun soal matematika dalam bahasa Inggris, atau bahas subtes TPS lainnya. Kalian bisa komen di bawah. Mohon maaf juga sebelumnya kalau bahasan aku kurang jelas ataupun kecepatan ataupun kelambatan. Mohon maaf karena aku di sini juga masih belajar, dan maaf juga nggak bisa menjelaskan secara virtual karena kekurangan teknologi yang ada. Cuma ada doang, jadi aku udah kerjain di kertas dulu baru aku jelasin ke teman-teman semua. Mohon maaf kalau kurang efisien ataupun kurang efektif, tapi semoga video ini bermanfaat buat kalian agar kalian bisa paham tentang TPS pengetahuan kuantitatif buat persiapan TPS UTBK 2020 besok. Jangan lupa untuk follow Instagram @patoliver agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru tentang YouTube ini juga. Dan aku juga udah ngebahas banyak di story-story aku tentang bahas-bahas soal dan info-info menarik lainnya tentunya. Jangan lupa juga untuk like, comment, juga subscribe di tombol bagian bawah sini agar channel ini dapat lebih maju dan berkembang berikutnya. Mungkin segitu aja video yang bisa aku sampaikan. See you on my next video and bye-bye. Should fuck her in a Benz.